Indonesia dari berbagai macam dimensi. Ada banyak dimensi di situ, ada politik, sosial, ekonomi, budaya, pemberdayaan perempuan, Perjuangan panjang perempuan. perjuangan panjang. Bicara tentang olahraga. Olahraga juga jangan lupa. Kenapa Des ini menjadi penting? Katanya ya Gus nih ya, ini Iya, katanya. katanya. Mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Terjadi. Kan katanya ada mafia migas. Ada mafia migas. Katanya juga ada mafia Mafia bola. olahraga. Yang ngatur skor Mafia katanya. bola. Aduh, kita berharap itu tidak terjadi, Desi. Ya, Desi, untuk langsung saja pembahasan kita malam hari ini, kita akan bicara mengangkat tentang apa sih, politik. Des? Kita akan Pokoknya bicara kita politik. buka refleksi Indonesia Harmoni dengan politik. Dengan politik. Kita sudah kedatangan 2 narasumber nih, Desi, yang akan 3 kita panggil. 3, tapi 1 agaknya masih dalam perjalanan. Dalam Kita perjalanan. akan tunggu, ya. Tapi Apa sudah karena temanya? temanya, Apa ya temanya? temanya yang jelas, apakah selamanya akan menjadi 2? Oke. Oh, menjadi 2. Menjadi dua. Semuanya menjadi 2. Kita akan panggilkan. Sekarang sudah hadir Profesor Siti Zuhro dan Bapak Jamal Aziz dari Malam Partai ini Hanura. sudah hadir Mbak Wiwi. Kita berikan aplaus untuk 2 narasumber kita, Terima Mbak Wiwi. kasih sudah hadir Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, Apa terima kasih kabar? sudah hadir. Sehat ya? Pak Jamal. Alhamdulillah. Monggo silakan. Oh, silakan. Gimana ini? Silakan Mbak Wiwi. Jadi Desi, serba 2 ini Des Serba sekarang ya 2. Des ya. Ada, Padahal kita maunya bertiga ya. kita maunya bertiga. Ada koalisi Merah Putih, ada koalisi Indonesia Hebat. katanya. Kalau Pak Jamal Pak Jamal di mana ya? udah pasti. Kira-kira. Wajah-wajahnya Ya, nggak itu iya. kalau kamu tanya saya langsung, saya tidak ke kanan, tidak ke kiri. Lalu di mana posisinya? Jadi begini, Di ini langsung mana? kan? Langsung gitu. Oh langsung. Ada 2 yang dipilih oleh rakyat. Iya. Yang satu itu sejumlah 560 namanya Iya. DPR. Ada 2 juga yang dipilih oleh rakyat secara langsung namanya presiden dan wakil presiden. Ya, Kalau kita ngundang yang 560 terlalu banyak. terlalu banyak. Karena orangnya 560, partainya 10. Jadi ada 10 kepala untuk dikumpulkan, bagaimana susahnya. ya Iya. kan? Harusnya dengan kondisi seperti ini, kalau semua niatnya untuk rakyat, gitu, yang 2 orang saja dulu yang sudah terima mandat dari rakyat mengambil inisiatif. Iya. Ini Ini sebagai yang dua yang mitranya. mana nih? Yang- Tegasin Ya dulu. presiden dan wakil Wakil presiden. presiden. Iya, panggil, gitu, Panggil. ketua-ketuanya DPR itu. Iya. Ini gimana? Kalau begini terus, ini kan rakyat nanti tontonannya kurang enak. Oke. Saya sudah dipilih rakyat, saya menginginkan bekerja, dan kerja itu mendapat restu dari Anda karena Anda nanti selaku pengawas. Sekarang Tapi ini Mbak- tidak mau manggil. Yang ini kebetulan. Saya pikir ini 2-2 ini merasa kebetulan. Iya. Iya. Atau yang 2 yang Atau mungkin. jangan saling tahan gengsi? Kalau tahan sih enggak. Enggak Terus juga. apa dong yang Enggak. terjadi kalau begitu Pak Kalau Jamal? saya bilang yang 2 ini, yang presiden dan wakil presiden, kelihatannya nyaman. Gitu. Udah ngapain wong selama ini tetap nggak bisa akor kok. Ya udah Ya. kita nggak usah datang ke sana, nggak usah. Kita gelondor aja sendiri. Tapi kan nggak Akhirnya apa? jalan-jalan. Loh, akhirnya kan pertanyaan bermacam-macam. Oh ini pelanggaran undang-undang ini dan apakah ini akan didestruksi Ya. republik ini? Baik. Undang-undang yang terproduk ini tidak akan lagi dihormati. Baik, ini sebelum kita lanjutkan lagi Desi, kita panggilkan satu tamu kita yang tadi sudah Desi janjikan. Kita sambut dulu Desi sama-sama. Sudah Kita hadir panggilkan bersama kita malam Bapak hari ini. Fadlizon, Wakil Wakil Ketua Ketua Dewan DPR Perwakilan RI. Rakyat Republik Indonesia. Kita berikan aplaus. Selamat malam, Pak Fadli. Pak Fadli, Sudah silakan bergabung. boleh Terima kasih. duduk menempati posisi saya. Oh jangan ini di sini kabar? nih. Harus di sini. Cuma ini wakilnya yang saya tadi bilang 50 susah ini. 50 susah. 560 itu. Makin keberasa. Waduh, ya. Ketua. 560. Thank you, ya. Nah, 560 orang itu tadi yang Baik, susah. baik. Kita- Salah satunya wakilnya beliau ini. Iya. Coba saya tanya ini. Lepas dari kira-kira kalau dipanggil presiden dengan wakil presiden untuk diajak bicara tentang ini, keberatan nggak? Pak Fadlizon. Untuk apa itu? Yang terbelah-belah Apa ini. yang telah dijanjikan oleh Kita soal rakyat ini? terbelah nih, ada KIH, ada KMP. Terbelah ini loh. Iya, pokoknya kalau untuk kepentingan nasional, apapun kita jalankan kan. Nah, Tepuk tangan Kita dong. berikan aplaus dong untuk soal ini. Baik. Tapi kalau yang dia juga tidak mau memanggil, ya ini Iya. duduk saja. Iya. Saya pengawas. Jadi Pokoknya lu salah gua tembak. Kan Jadi artinya kalau untuk kepentingan nasional memang akan dipanggil. Iya. jadi begini, kalau DPR kan jelas fungsinya, tugasnya jelas. Kita mengawasi pemerintah, undang-undang, anggaran dan itulah pada intinya. Jadi dan pemerintah dalam hal ini harus berkonsultasi DPR karena DPR ini kan penjelmaan dari daulat rakyat Iya. gitu ya. Dan kalau kita memerlukan dan bukan kalau kita memerlukan, kita saling memerlukan gitu ya untuk pembahasan-pembahasan itu. Dan saya kira ke depan ini mestinya karena kemarin tanggal 5 Desember kita juga sudah penutupan akhir masa sidang, semuanya sudah masuk lengkap Ya. di dalam setiap komisi, jadi mestinya sudah tidak ada masalah lagi. Oke. Dan mestinya pada masa sidang kedua nanti setiap menteri yang diundang oleh DPR
itu pasti harus datang. Pasti harus datang. Nah, karena kalau tidak datang nanti akan merugikan menteri itu sendiri. Gitu. Dan kementeriannya. Dan kementeriannya. Dan program-programnya. Dan pemerintah juga tidak Dan bisa pemerintah. bicara soal anggaran. Iya. Perubahan-perubahan Iya. anggaran. Kita Reses kan habis tunggu nih, selesai iya, betul. Januari ya. Kita Iya, tunggu nanti. kita tunggu, betul. Dan sekali. saya luruskan, Oke. tidak merugikan menterinya dan kementeriannya. Lalu siapa yang Yang Ya, dirugikan? dirugikan itu Rakyat. menteri ini kan pembantunya presiden. Iya. Nah, kalau ini pembantunya Usernya. nggak bisa, usernya ini susah nanti. Presidennya jadinya yang mau disebut. Iya, orang ini pembantu kok. Majikan bilang kamu jangan datang, ya tidak datang. Datang deh. Bagaimana Baik. majikan bilang tidak datang kok mau datang? Kita- Besok dipecat. Ya, kita bergeser di ke Mbak Wiwi. Iya, Mbak Wiwi, bagaimana Mbak Wiwi melihatnya? Ini udah penjung tahun, masa sih masih mau berantem terus? Iya, kelihatannya udah selesai ya. Udah selesai ya? Eh, Mudah-mudahan ya. Iya, setelah 64 hari. Setelah 64 hari. 64 hari tidak sepaham gitu. Tidak sepaham dan sebagainya dan kelihatannya sudah menemukan jalan keluarnya, yaitu bisa rujuk, bisa berkomunikasi kembali Ya. setelah MD3 ada pasal-pasal yang diubah. Diubah, kan gitu. Diubah. Antara Baik, lain baik. seperti itu. Jadi karena ada istilahnya KIH, Koalisi Indonesia Hebat, Ya. ada Koalisi Merah Putih, DPR ini kan rakyat tidak mau tahu. Kamu Ya. mau KIH, mau KMP, tapi kita melihatnya institusi DPR, Ya. institusi wakil rakyat tadi itu, Oke. Dewan Baik, Perwakilan Rakyat. Jadi itu Ya. yang harus dipegang teguh. Mbak Wiwi sempat menyampaikan, ini mengganggu sistem presidensial kita di salah satu media kita. Apa yang ingin Mbak Wiwi sampaikan? Iya, ketika kita mengatakan ini akan menghambat kinerja pemerintah, iya, karena ini sistem presidensial. Yang harus mengedepan itu adalah mekanisme check and balance. Check and balances tadi itu saling imbang, saling kontrol. Dan ini yang tidak bekerja selama ini. Sekarang ini yang terjadi begitu dilantik, Pak Jokowi mengatakan ini kabinet kerja, Ya. kerja, 3 kali kan? Iya. Berarti ini kabinet kerja keras kan Iya. gitu. Lah mereka bekerja keras, yang di sininya belum, Iya. karena ada silang pendapat dan sebagainya, sehingga yang namanya eksekutif jalan sendiri. Lah ini tidak melakukan pengawasan Iya, yang proper, dipanggil pun tidak mau yang di sana. Lantas gitu ya. kalau kemudian ada surat edaran yang katakanlah misalnya Tidak boleh. jangan datang dulu misalnya Iya. sampai kemudian konflik di dewan itu selesai. Iya, Iya. memang idealnya Iya. DPR ketika dilantik tidak berkonflik. Iya. Idealnya seperti itu. Tapi ini di luar dugaan kita semua, di luar harapan kita semua. Ternyata Dewan periode tahun 2014-2019 ini ternyata belum matang gitu ya. Belum Ya, matang. saya Sudah perlu mulai luruskan gitu ya. Saya begini. Kita tanya ke Bang Padri Saya kali perlu ini. luruskan. Jadi kalau yang namanya di DPR Iya. itu kan memang pasti tempatnya kita untuk berbeda-beda, Iya. ada perbedaan-perbedaan faksi dan fraksi. Iya. Oleh karena itu disebut fraksi dari kata fraction, itu adalah perpecahan namanya. Iya. Jadi perpecahan dari berbagai kelompok dikanalisasi ya. Dan kemudian dari 10 fraksi ini mereka membuat satu penggabungan dari atas komunikasi menjadi koalisi-koalisi, ada 2 koalisi yang besar. Dan di situ saya kira itu hal yang wajar di seluruh dunia, negara demokrasi di seluruh dunia itu sangat biasa. Disitulah tempat kita berdebat, berargumentasi, dalam tanda petik berkelahi. Iya. Jadi DPR kemarin itu satu, Iya. tidak ada masalah. Cuma kemarin ada yang memang mereka ingin masuk, Iya. ya, dan mereka tuh terlambat. Jadi sebenarnya kalau Terlambat apa nih maksudnya Bang Padri? terlambat memasukkan nama, karena Loh, kok bisa terlambat kok dilantiknya bareng kok. Enggak, terlambat memasukkan, Kok bisa bukan, terlambat? terlambat memasukkan nama ke Iya. dalam komisi-komisi. Padahal ini adalah kewajiban Ketinggalan undang-undang. kereta, ya. Nah, karena apa? Karena mereka sudah melihat, kalau ini dilihat dari pola dari undang-undang MD3 karena sistem paket, pasti Iya. yang menang itu adalah koalisi Iya. yang ini. Dan sudah. Iya, iya. Nah, kita akhirnya no progress without compromise, kan Oke. gitu katanya. Dan komprominya kan luar biasa sebetulnya dalam undang-undang Tidak luar MD3. biasa. Misalnya ada dalam pasal 97 ayat 2 dari 3 dari 1 ketua Iya, dalam tapi alat itu kan kelengkapan teknis, dulu. masih Iya. dalam satu koridor. Oke. Itu adalah Tapi ada aturan. yang lunak di situ. Ada sebetulnya proses kan? kompromi di situ. Iya, karena kita juga ingin meningkatkan kinerja Iya. di DPR. Saya kira itu hal yang biasa, Oke. ya. Dan saya kira tidak ada masalah, tidak menabrak undang-undang dasar, tidak menabrak undang-undang lain. Ini sistem pengaturan internal, ya, supaya kita melihat ini tidak ada ketua, tidak ada yang diganti, misalnya komisi-komisi atau alat kelengkapan dewan tidak ada masalah Oke. di situ. Dan
ini yang menjadi masalah justru adalah surat edaran itu. Ya. Sebetulnya itu adalah satu tindakan inkonstitusional. Oke. Ya. Tuh. Itu tindakan Konstitusional. Kita inkonstitusional. tanya nih Pak. Pak Saya kan bilang tadi, kalau tidak ada perintah majukan, Iya, ya gitu. toh, Iya. nggak Karena terjadi seperti tidak ini. boleh, ya. Hak dari DPR itu ditunda walaupun 1 detik itu tidak boleh. Iya. Itu adalah undang-undang dasar. Tapi Pak Sehingga Jamal nggak bisikin sama presiden. Begini. Saya sebetulnya waktu terjadi Indonesia Hebat dan Merah Putih, Iya. saya mengucap alhamdulillah dengan Kenapa? kesadaran yang sangat tinggi, yang untung ini pasti rakyat. Hmm. Karena ini nanti yang akan cek, And yang balance iya itu. check and balances, yang mengawasi pemerintah ini betul-betul ketat. Tapi kata Berarti kalau pemerintah diawasi oleh DPR dengan ketat, Iya. begitu pemerintah juga mengawasi DPR juga Iya. dengan ketat. Sama-sama. Berarti yang untung rakyat. Iya. betul. Tapi rupanya terakhir juga bingung ini kalau sama-sama ketat nggak ada permen ini. Hah. Jadi akhirnya bulut kayak baku susur. Ya, toh. Saya tunggu ini endingnya kemana? Saya mesti berpikir positif. Rupanya ada niat orang-orang yang baik. Ini terlalu banyak 10 fraksi ini. Iya. 10 partai ini mesti berapa? Biarkan aja. Kalau memang ini sportif, sama-sama sportif, biar seperti yang dikatakan Pak Adlizon tadi jalan, gitu. Toh tidak ada penggantiannya. Bekerja saja. Yang sudah duduk posisinya mengatakan Indonesia hebat. Kan hebat. Oh hebat kok pakai ragu. Hebat tak perlu ragu. Jalan aja. Gitu. Ini merah putih. Ya memang punya rakyat. Ya sudah kita lihat. Mana nanti. Tapi ada satu Ya, hal yang bagaimana, Mbak yang menarik sebenarnya. Memang pemilu 2014 berbeda dengan yang lalu, pasca ya khususnya. Yang lalu itu 2009, satu contoh. Pasca Pileg dan Pilpres yang terbangun adalah memang ini ada koalisi pemerintah dan diupayakan paralel di parlemen. Tapi yang namanya partai-partai yang tidak mendukung pemerintah itu tidak berkoalisi dia. Jadi independen saja sendiri-sendiri. Ada Hanura, ada Gerindra, ada PDI Perjuangan. Tidak menyatu dalam satu koalisi yang tersebut gitu ya, namanya tertentu lah. Kali ini itu sangat eksplisit. Jadi ada koalisi leading partinya gini, Bu, PDI itu Perjuangan dapat belum pelajaran selesai. Terus ada koalisi Merah Putih yang koalisinya jelas. Ini bagus sebetulnya seharusnya karena bayangan saya adalah tentunya ini bukan kelompok, tapi ini adalah koalisi dalam arti yang sebenarnya. Karena ketika kita koalisi yes, oposisi itu sebenarnya ada gitu. Jadi yang rumit ada partai yang meletakkan dirinya penyeimbang, netral, non-blok. Ini yang bikin rumit. Yang bikin bingung. Ini bikin rumit ini. Baik, tapi seberapa solid sih sebetulnya kalau kita bicara koalisi Indonesia Hebat, ada koalisi Merah Putih, soliditas terhadap Kita memang belum pernah teruji ya, apalagi yang namanya permanen, tidak. Tapi paling tidak kalau ada landasan yang firm ya, dalam arti ada ideologinya, dilandasi pada ideologi yang sama, visi misi yang sama, platform yang sama, itu pastinya bukan karena alasan perpu langsung atau pilkada langsung, bukan itu. Tapi hal-hal yang sangat mendasar, itu biasanya koalisinya itu solid, relatif solid, Kita tidak tanya ya. gonjang-ganjing. Bang Fadli. Kalau Soliditas. ditanya ke saya pasti solid. Nah, Yang solid yang mana aja? Sulit apa Jangan-jangan solid? Yang mana aja? Solid. Nah, solid begini, ya. coba kalau kita lihat. Sejak kapan ada sih satu koalisi? Kan dianggap selama ini kalau dikasih nanti jabatan menteri pasti bubar juga kan begitu. Tapi tidak tuh. Ya. Kalau kita Walaupun lihat ada di dalam tandingan pengambilan nanti di indikatornya adalah pengambilan keputusan. Di dalam setiap pengambilan keputusan saya kira di situ ada soliditasnya. Nah, tetapi kalau saya bicara sebagai wakil ketua DPR, tentu wakil ketua DPR bagi semua, ya. Tapi kalau bicara soal koalisi Merah Putih sejauh ini, saya kira cukup solid. Artinya tidak ada yang kalau ada gangguan-gangguan kecil, nah itu karena ada intervensi. Nah, dan intervensi itu menurut saya juga berbahaya bagi demokrasi. Misalnya yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM itu terkait dengan P3 maupun dengan Golkar sekarang. Itu udah jelas dalam undang-undang partai politik itu diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Dan itu, jadi sebetulnya pemerintah tidak punya hak sedikit pun untuk mengatur rumah tangga partai. Ya, pemerintah tuh hanya bersifat administratif. Jadi bukan menentukan oh ini yang sah, ini yang tidak sah, tidak punya hak. Tapi dulu kala memang kita Dulu, punya yang namanya pembina politik. Itu di zaman Orde Baru. Iya, Nah, saat ini memang tidak boleh. apalagi dengan undang-undang partai politik, dengan undang-undang MD3 jelas. Jadi di sini kalau tidak itu bahaya. Nanti ada orang kumpul-kumpul nih, kita lagi kumpul di sini. Ini adalah Munas Partai Golkar. Itu berbahaya sekali. Ya, Desi, ini sebelum kita lanjutkan pertanyaan kita, Desi, pada kesempatan kali ini kita juga ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa yang barangkali saat ini ingin mengajukan pertanyaannya kepada narasumber kita. Mohon disampaikan
nama dan asal kampusnya. Dan Silakan. kepada siapa pertanyaan? Kepada Singkat siapa saja ya, pertanyaan, mohon silakan. singkat padat. Ya, ada? Ya, silakan. Yang di depan nih. Ya, silakan boleh berdiri. Biar kelihatan Ya. gagah. Langsung saja. Selamat malam. Pertanyaan saya pada Ya, Itu mic-nya dipakai? boleh mic-nya dipakai. Ya, ya, dikasih. Ya, silakan. Orangnya besar tapi suaranya kecil. selamat malam. Nama saya Dani Prasetyo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta Barat. Ya. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Fadlizon selaku Wakil Ketua DPR atau pimpinan DPR dalam Ya. hal ini. Pertanyaan saya adalah pasca 2 kubu di DPR kemarin selesai, tentunya saya sebagai masyarakat alhamdulillah senang. Artinya pada umumnya masyarakat ingin DPR ini bersatu. Ya. Lalu pertanyaan saya pada Bapak adalah apakah dari pasca 2 kubu itu selesai sampai 5 tahun ke depan nanti di DPR, apakah Bapak bisa menjamin sebagai pimpinan untuk jika di dalam salah satu fungsi DPR yaitu katakanlah sebagai pembuat undang-undang Ya. atau merevisi undang-undang, kasarnya atau baiknya adalah jika terjadi cekcok lagi di dalam undang-undang itu, pembuat undang-undang itu, jika ada intervensi atau ada kepentingan-kepentingan yang masuk gitu kan, jadilah 2 kubu itu lagi setahun 2 tahun Baik. lagi. Ya. Langkah Bapak yang konkret akan seperti apa lagi untuk mengatasinya? Baik. Ya, Oke, terima terima kasih, kasih. Dani. Terima kasih Mas Dani, kita langsung saja. Kalau Fadli. jawaban saya sih tidak ada jaminan. Iya. Ya. Apalagi ini sangat tergantung kepada isu. Iya. Kalau ada isunya misalnya kenaikan BBM, Hmm. ya belum tentu di partai koalisi ini koalisi itu sama sikapnya terhadap kenaikan BBM. Jadi tergantung isunya. Hmm. Jadi bisa berbeda-beda, bisa berpindah kamar juga, ya tergantung isunya. Dan saya kira nggak usah khawatir, DPR itu tempatnya ribut, tapi ributnya itu ribut konstitusional gitu ya. Jadi kalau DPR diam-diam aja, semuanya akur-akur aja, rakyat justru harus khawatir. Itu rakyat itu bahaya kalau DPR-nya adem ayem. Nanti Iya. cuma datang, duduk, dengar, diam, Oke. gitu ya. Dapat Sebetulnya duit. masyarakat Iya. tidak terlalu khawatir ketika memang parlemen itu kan bercakap-cakap, memang harus katakan Parli. berargumen, Parli. ya parli kan Harus gitu ya. ngomong parli. Tapi masalahnya kemarin itu kan tandingan itu. Iya. Oke. Jadi Nah, mengapa ada muncul tandingan? Bingung nih masyarakat. Itu gitu. inkonstitusional. Begitu ada satu Itu yang lembaga betul. yang diakui oleh pemerintah tandingan, itu baru inkonstitusional. Tapi Baik. ternyata pemerintah secara resmi juga itu tidak mengakui dan tidak ada. Baik. Karena kalau ada, wah Iya. itu sangat Iya. berbahaya. Inkonstitusional yang Iya, jelas. inkonstitusional. Mbak Wi, tapi Baik. kalaupun Hmm. kemudian DPR itu memang tempatnya berantem, seperti kata Pak Fadlizon tadi, bukankah seharusnya berantem dalam tataran gagasan? Bukan Iya. berantem bisa benar-benar fisik loh ya. Nggak. Itu yang terjadi Tapi sampai sekarang. berargumen. Berargumen. Oleh karena itu menjadi anggota dewan memang harus pintar. Iya. Makanya Bukan dalam pemula, bukan orang bodoh Iya. gitu dalam ya. bahasa Inggris Harusnya. ya, ketua parlemen itu, ketua DPR itu disebutnya speaker. Ya, pembicara, bicara gitu, parle. Jadi di mana-mana ya saya ini vice speaker. Ya. Ya memang harus ngomong atas nama rakyat karena memang kita ini dipilih oleh rakyat. Oke. Kita boleh mengatasnamakan rakyat. Baik, Pak jadi Jamal, kita ya. ke Pak Jamal ya Desi Ya, ya, Pak silakan. Jamal kan sudah 2 periode ya Hmm. di Enggak, DPR 1 sana. periode. Yang Ya. kemarin juga kan. Tapi Ini enggak sekarang. Enggak dapet. oh nggak dapat. Enggak. Tapi ketika Pak Jamal melihat kemarin terjadi keributan, ada yang sampai ngangkat meja, gitu, sampai berantem. Mecahin gelas, ya. Oh, mecahin gelas. Pak Jamal lihatnya piye? Nah, jadi gini, kalau kita tonton itu videonya, itu enggak begini. Tapi Jadi ada orang itu yang membuat sewor atau sok mau jadi pahlawan, itu Iya. kan ada. Ya tapi kan? di slow motionnya kayaknya Nggak tahu, gitu. slow motionnya kok gini kok gerobyak gitu. Nah, Nggak. jatuh ya toh. Akhirnya kawannya yang taruh handphone menyesal itu, ngejar handphonenya kan kelihatan. Saya lihat wah ini kelihatan gini gitu. Aduh, ini saya sebagai orang yang bekas anggota dewan prihatin. Tapi saya itu berkeyakinan kalau ini solid kuat Ya. gitu. KIH mengatakan dirinya hebat. Dan ini KMP Merah Putih, berarti Merah Putih untuk rakyatnya. KIH akan melaksanakan secara eksekutifnya. Ini betul-betul kuat, yang untung rakyat. Ya. Iya. Yang untung rakyat. Nggak ada itu yang namanya main mata dan sebagainya. Baik, Pak. Selama ini kan Pak Sebastian bilang, oh ini main mata, ini ada dikompromikan, main ya. Ini kalau sama-sama kelar. Baik, Pak Jamal, ini begitu. kalau kemudian kita lihat dinamikanya ya Pak Jamal ya. Ah. Tadi Bang Fadli sempat sebut-sebut tuh, kalau kemudian ada P3, ada Golkar, intervensi. Begini, rakyat ini sudah tidak bodoh lagi, sudah pandai. Iya. Kan sudah ada undang-undangnya. Iya. Sudah dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Fadli bersama korporatnya yang 560 itu Iya. tidak boleh keluar dari frame-nya.
Yang pertama itu undang-undang dasar, yang kedua undang-undang yang diproduk oleh beliau-beliau ini sendiri. Jadi kalau mereka itu ribut, tidak boleh keluar dari 2 frame ini. Tidak boleh keluar. Maka pada saat frame ini dimasuki orang lain, dia merasa, loh kok kamu masuk? Ini bukan wilayahmu ini. Ya, artinya sebetulnya sudah ada batasan, sudah ada pagar. Iya. Kan sudah dikatakan di MP3, apabila terjadi keributan di dalam partai, maka akan diselesaikan. Pak Jamal ingin mengatakan itu tidak terjadi atau seperti apa? Itu diambil keputusannya oleh Mahkamah Partai. Kan begitu. Jadi mereka tetap ada frame-nya. Mereka ini kalau keluar frame, dibodoh-bodohin orang, besok nanti dipilih lagi sudah. Iya. Wong dianggap paling pinter kok, walaupun nanti kenyataannya di sana ya juga ada yang BODO kan begitu kan. Mohon maaf dengan segala hormat kan gitu. Jadi Anda melihatnya intervensi itu benar-benar secara kasat mata? Jangan tanya Mas Zuro, tanya ini. Kok tidak punya partai kok sama-sama dengan saya. Sebagai pengamat kan kita perlu memberikan ruang, Pak Jamal. Tanya, betul aja. Sebetulnya kalau mau tanya itu undang P3 sama Golkar. Ya itu. Dapurnya dia. Saya contoh aja. Bagaimana persisnya, Pak? Contohnya begini aja ya. Seorang menteri yang terkait dengan bidang itu tidak boleh mengatakan sebaiknya Munas dari Kongres ini diadakan saja nanti bulan Januari. Atau bulan apa, atau tanggal berapa, atau di mana. Dia itu bukan panitia, dia itu menteri. Menteri itu tidak mengatur urusan-urusan tanggal dan tempat, gitu ya. Itu tidak boleh dilakukan. Tapi apakah itu hanya internal? Atau memang seperti itu adanya? Iya, jadi tadi Pak Jamal sudah menerangkan, Mas Fadli menerangkan juga. Menurut saya, partai yang cekcok, partai yang berkonflik, itu memang harus kita cermati karena sebetulnya ada permasalahan yang mendasar. Tidak hanya P3 dan Golkar. Semua partai di Indonesia itu tidak bisa jauh-jauh dari kekuasaan. Gerindra biasa itu. Iya. Partai politik itu artinya ya punya kepentingan dan kekuasaan. Nah, karena itu kayak P3, kalau tidak ada di kekuasaan mungkin galau dia. Pertanyaannya Bu, kenapa harus galau? Kenapa kok kalau jauh dari pemerintah kok takut? Bukan takut. Kenapa? Merasa teraniaya atau tersiksa? Pak, dalam tataran praktek, kalau Bapak satu partai politik katakan, Anda ke daerah, Anda tidak punya kepala daerah sama sekali dari partai Anda yang jadi kepala daerah. Anda tidak diuing-uing gitu. Jadi ada data. Nah, itu. Jadi itu. Jadi ada faktor yang seperti itu. Ini yang harus dibangun. Baik. Jadi kita memasuki 2 menit terakhir, Desi. Saya kira refleksi Indonesia harmonik. Saya kira kita memberikan kesempatan kepada ketiga narasumber catatan penutup yang bisa disampaikan untuk memastikan bahwa Indonesia ke depan adalah Indonesia yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Pak Jamal terlebih dahulu. Saya berkeyakinan bahwa Indonesia tetap akan lebih baik daripada kali ini. Apalagi kalau ini tetap solid, gitu. Karena kedua KIH ini dengan KMP ini kalau solid, yang untung rakyat. Tapi saya minta dengan hormat, yang sama-sama dipilih dengan rakyat, khususnya yang cuma 2 orang saja, Presiden dan Wakil Presiden, ini mau berkomunikasi dengan yang 5 perwakilannya dan 10 kepala fraksinya dan 560 orang. Karena ini beliau kalau mereka dipanggil atau mereka datang, pasti mereka welcome. Baik, terima kasih Pak Jamal. Karena ini yang memang akan melaksanakan semua yang dibuat. Undang-undangnya, duitnya, pengawasannya akan berfungsi efektif nantinya. Baik, maka rakyatlah yang akan diuntungkan. Terima kasih. Pak Fadli. Ya, saya yakin begini. Apapun program dan kebijakan pemerintah yang mendukung rakyat, pro rakyat, pasti kita akan dukung. Ya kan? Rakyat juga akan mendukung. Tapi kalau program itu tidak mendukung rakyat, anti kepentingan rakyat, ya tentu kita harus koreksi. Jangan lupa, ya kalau sekarang yang ada itu kan ada new hope katanya, ya ada harapan baru. Jangan sampai harapan baru ini kemudian menjadi a new tragedy, gitu ya. Nah kalau ini jadi tragedi baru ini berbahaya. Ya kita berharap ke depan ini tetap optimis dan optimisme itu harus dibangun dari kerjasama yang baik dari semua pihak, ya. Dan terutama pemerintah juga saya kira perlu untuk terutama timnya, ya karena saya kira lebih banyak orang melihat eksekutif yang menjalankan. Ya legislatif kan kita cuma mengawasi. Baik, terima kasih Bang Fadli. Dan ya, terakhir, silakan saya singkat saja. Menurut saya kita memetik pelajaran yang sangat berharga dari pemilu 2014, yaitu bahwa ini terjadi satu klimaks ya, bahwa memang ternyata kita harus fokus pada
perbaikan partai, reformasi partai politik kita, sehingga kita mengharapkan dengan reformasi partai politik, pembenahan kualitas dan sebagainya, nanti kader-kader yang muncul di DPR kita, di DPRD itu adalah betul-betul kader-kader yang punya jiwa statesmanship, gitu ya. Itu yang penting. Kita berikan aplaus untuk 3 narasumber kita. Terima kasih, Mbak Wi, Pak Fadli, Pak Jamal, sudah berbagi dengan kita semua. Desi, Ya. kembali kita akan menyimak musik dari Mahir and the Alligators. Bergandengan sama pacar nonton cowboy, beli karcis tahu-tahu kehabisan, jaga gengsi akhirnya beli jatuh dan mahal bos harganya, yuk.